terhadap Karen, ya. Jadi di situ si Arya dituntut selama 2 bulan penjara. Nah, jadi 2 bulan penjara. Tim penasihat hukum. Ya, jadi tadi kita sudah membuat pembelaan atas surat tuntutan yang sebelumnya sudah diajukan di tanggal 13 oleh penuntut umum dalam perkara ini. Jadi agendanya yang ke depan di tanggal 29 nanti adalah putusannya. Oke, 29 ya Bang ya? 29 nanti putusan. Oke, Bang, tapi bisa menjelaskan sedikit Bang soal pembacaan putusan kemarin sebenarnya yang dibacakan di persidangan tuh berapa lama sih Bang mungkin? Ya, yang dituntut oleh jaksa itu adalah terkait dengan kekerasan fisik, ya, kekerasan fisik yang diduga dilakukan oleh Arya terhadap Karen, ya. Jadi di situ si Arya dituntut selama 2 bulan penjara. Nah, jadi 2 bulan penjara adalah tuntutannya. Maka atas dasar tuntutan itu kita kemudian melakukan pembelaan, ya. Karena di dalam kasus ini kita sudah banyak juga fakta-fakta yang terungkap, ya, terkait dengan upaya-upaya Karen baik yang kemarin itu maupun yang sebelumnya, yaitu terkait dengan upaya bunuh diri. Nah, jadi pembelaan kita pada intinya adalah ya supaya menjadi clear bahwa yang dilakukan oleh Arya itu bukanlah suatu tindakan kekerasan, ya, dalam rumah tangga, tapi itu adalah upaya untuk mencegah terjadi bunuh diri yang dilakukan oleh Karen. Dan hal yang paling penting juga, ini juga yang menjadi sorotan juga buat tim penasihat hukum adalah tidak adanya visum, ya, tidak adanya visum untuk pasal yang dipergunakan oleh jaksa. Jadi jaksa ini sebenarnya ada 2 pasal yang dipakai. Yang pertama itu adalah dugaan kekerasan fisik dan psikis. Nah, jadi visum yang ada itu adalah visum et repertum psychiatrum, itu terkait dengan psikisnya sebetulnya. Untuk yang fisiknya malah nggak ada gitu loh, malah nggak ada. Nah, makanya kami sangat berharap supaya terhadap Arya ini diberikan putusan bebas lah, karena tidak ada kekerasan, bukti dari kekerasan itu sudah terjadi, ya. Dan sebenarnya juga dari visum yang terkait dengan psikisnya itu juga terungkap di persidangan bahwa ternyata visum itu tidak mengacu ke satu perbuatan tertentu atau suatu kejadian tertentu di tanggal tertentu. Ya, seharusnya kalau yang namanya orang itu mau dipidana terkait dengan tuduhan yang dijalankan oleh jaksa dan atau Karen pada perkara ini, maka visumnya itu ya seharusnya mengacu kepada satu perbuatan gitu loh, satu kejadian. Nah, di mana visumnya ini ternyata hanya menjelaskan bahwa telah terjadi ini terkait dengan hubungan suami istri yang tidak harmonis. Nah, jadi nggak bisa orang itu dipidana berdasarkan suatu visum yang general seperti itu gitu loh. Tidak menjelaskan misalnya katakan 8 September telah terjadi kekerasan psikis, mestinya bunyinya seperti itu baru orang bisa dimintakan pertanggungjawabannya. Makanya kami sangat optimis dan berharap yang terbaik, ya, buat Arya, karena ini juga sebenarnya ya sangat berat lah. Si Arya tadi juga membacakan nota pembelaan pribadinya juga, itu dengan sangat mengharukan lah. Kita bisa bayangkan apa yang sudah dialami oleh Arya, dari tuduhan-tuduhan dia gila, 4 tahun di rumah sakit jiwa, dari tuduhan-tuduhan dia membunuh anaknya, terus sekarang dituduh lagi, dan ada juga tuduhan-tuduhan sebenarnya yang sudah SP3. Waktu itu ayahnya Arya kan dituduh menodongkan pistol, itu udah SP3, udah clear. Jadi ya semakin kesininya semakin banyak fakta yang terungkap, dan saya harap juga yang terbaik juga bisa diterima oleh Arya, terutama dalam putusan nanti di minggu depan, supaya dia juga bisa move on dalam kehidupannya, dan juga Karen gitu loh. Ya, ini semua sudah terjadi. Kalau misalnya ini mau dipanjang-panjangin, ya pasti nggak ada yang diuntungkan lah dari kejadian-kejadian yang ada. Tapi dari pihak WMI-nya sendiri Bang kemarin dari Karen, ya, maksudnya mengatakan bahwasannya malah keberatan dong dengan pembacaan tuntutan dari JPU sendiri yang 2 bulan itu. Mungkin menanggapinya seperti apa Bang? Ya, artinya begini,
jaksa atau penuntut umum ya dalam perkara ini pasti sudah menilai dan sudah mengetahui titik lemah dan kekuatan dari surat dakwaannya, ya. Sehingga sebenarnya pun kalau misalnya tadi kita bahas dari dua-dua ini, sebenarnya semestinya tuntutannya adalah bebas, tuntutan bebas mestinya, ya. Background tertentu ini kan karena ada pengakuan dari Karen bahwa dia sudah berselingkuh, ya, sehingga keluarga ini menjadi nggak baik, sehingga kemudian pada akhirnya ya si Arya harus pergi membawa anaknya, sampai anaknya sekarang sudah meninggal, ya. Artinya kalau misalnya kita runut sebenarnya ya, kalau misalnya dia nggak melakukan sesuatu perbuatan yang tercela itu ya mungkin ini nggak akan terjadi juga semuanya. Nah, jadi kalau misalnya jaksa menuntut 2 bulan ya, kami juga sebenarnya ya keberatan juga, itu dan kami sampaikan di dalam nota pembelaan kita. Bang, apa sih membuat Arya sendiri yang membacakan nota pembelaan di hadapan majelis hakim? Ya, jadi itu memang sudah kami persiapkan bahwa tim penasihat hukum sudah membuat pledoinya, nota pembelaannya khusus, dan Arya pun membuat secara pribadi. Ini memang praktek yang biasa dalam sebuah perkara pidana, di mana baik tim penasihat hukum maupun katakanlah terdakwanya juga membuat secara pribadi. Dan kami juga melampirkan sekitar 208 bukti di dalam nota pembelaan kita. Jadi banyak hal yang sebenarnya sudah terungkap dari saksi-saksi juga yang menerangkan fakta-fakta yang sebenarnya bisa jadi mengungkap kebohongan-kebohongan yang sudah ada. Secara mental Arya sendiri menghadapi keputusan yang tinggal 1 minggu lagi, Bang. Minggu depan. Iya. Iya, gimana? Iya, tadi ya seperti yang saya bilang, pembacaan nota pembelaan tadi sangat mengharukan ya, karena ini memang adalah puncak dari sebuah proses hukum yang sudah dilakukan oleh Arya yang harus menjalaninya. Sehingga kalau buat kami udah siap dengan semua kemungkinan yang ada. Apapun nanti keputusannya, itu dalam artian seperti apa? Ya, artinya kami sudah melakukan yang terbaik, ya, pembelaan yang terbaik sudah kami berikan buat klien kami. Arya pun terlibat banyak dalam pembuatan nota pembelaan tersebut, dari penyiapan bukti, karena dia orangnya sangat teliti sekali gitu loh. Hampir setiap percakapan itu ada rekamannya, jadi bisa dibayangkan gitu loh. Kalau misalnya omongan saksi di muka persidangan bisa aja beda, tapi begitu dihadapkan dengan rekaman kan udah nggak bisa banyak bicara gitu. Nah, memang itulah kelebihan dari si Arya, semuanya dia dokumentasikan dengan sangat baik. Saya jadi lawyer aja kalah peliti sama dia, ya. Bisa bayangkan kita cuma punya waktu 9 hari untuk mempersiapkan nota pembelaan. 208 bukti semua dipersiapkan dengan baik, disampaikan dengan tadi juga diberikan kesempatan yang seluas-luasnya oleh majelis untuk kita membacakan. Ya, saya juga membacakan posisi saya, Arya membacakan posisi dia. Jadi no regrets lah, apapun nanti putusannya, yang penting kita sudah melakukan yang terbaik.